Halo ketua-ketuaku semua, kembali lagi di channel Ali Bola. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan 4 pertandingan yang akan kita bahas. Yang mana kita akan membahas dari Liga Denmark. Oke ketua-ketuaku, langsung saja kita bahas untuk tim pertama, yaitu Fredericia versus North Zealand. Dan pertandingan yang kedua mempertemukan Vesle versus Randers. Dan pertandingan yang ketiga mempertemukan Sonderskik versus Aarhus. Dan pertandingan yang terakhir, yaitu pertandingan yang keempat, mempertemukan Midtjylland versus Odense. Oke lah ketua-ketuaku, langsung saja kita masuk ke pertandingan yang pertama ya ketua-ketuaku. Untuk pertandingan yang pertama, di sini Fredericia dan North Zealand. Untuk Fredericia, dari 5 pertandingan terakhir berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali hasil seri, dan 2 kali menelan kekalahan ya ketuaku. Sedangkan North Zealand mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil seri, dan 1 kali menelan kekalahan. Oke ketua-ketuaku, kita melihat dari head to headnya. Oke, di sini kita mengambil tim pertama, yaitu Fredericia, karena dia sebagai tim kandang ya ketuaku. Di pertandingan pertama, Fredericia mendapatkan kekalahan, kembali lagi kalah, dan mendapatkan kemenangan, kekalahan. Sedangkan North Zealand mendapatkan kemenangan, dan mendapatkan kekalahan yang pertamanya. Dan kembali lagi mendapatkan kemenangan yang ketua-ketuaku. Oke, di sini ketua-ketua bisa melihat 4 kali mendapatkan kekalahan Fredericia, hanya 1 kali mendapatkan kemenangan. Sedangkan North Zealand mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali menelan kekalahan ya ketuaku. Oke, kita melihat klasemen sementara. Di sini liga baru saja dimulai. Untuk Liga Denmark ya ketuaku, Fredericia menduduki peringkat yang ketiga karena belum pernah bermain ya ketua-ketuaku, jadi kita tidak bisa menghitungnya. Dan North Zealand menduduki peringkat yang ke-9. Begitu juga sama, belum, ini merupakan pertandingan pertama kedua tim. Di sini Copenhagen udah menduduki peringkat yang ke-1 karena berhasil menang dengan skor 3-2 melawan Virbox. Oke ketua-ketuaku, kita melihat dari pasaran yang diberikan oleh para bandot. Untuk para bandot menyediakan di angka 3/4 dan di 1 untuk full time handicapnya, dan di over undernya para bandot menyediakan di 3 dan di 3/4. Di sini North Zealand yang memberikan pur kepada Fredericia ya ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, kita melihat analisanya dari mana yang kita melihat poinnya di sini ya. Untuk klasemennya liga baru bisa jadi mulai. Jadi kita melihatnya dari statistik 5 pertandingan di sini, North Zealand lebih diunggulkan karena berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan dan 1 kali hasil seri dan 1 kali menelan kekalahan. Sedangkan Fredericia mendapatkan 2 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan dan 1 kali hasil seri. Oke, di sini balik keuntungan hal positifnya di sini untuk Fredericia, dia berada di tim kandang. Oke, kita melihat head to headnya. Fredericia hanya berhasil mendapatkan 1 kali kemenangan, sedangkan North Zealand berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali menelan kekalahan ya ketua-ketuaku. Oke, di sini bandot memberikan purnya kepada tim kandang, yaitu Fredericia, yaitu tim home ya. Menurut feeling saya, skor di sini akan jatuh dengan skor tipis ya ketua-ketuaku. Menurut saya di sini skor akan jatuh dengan skor 1-2. Jadi saya sarankan untuk mengambil di mana ya ketua-ketuaku. Saya sarankan kita mengambil di North Zealand, kita mengambil di pur 3/4. Menurut saya skor di sini akan jatuh dengan skor tipis ketuaku. Jadi saya sarankan di sini untuk undernya ketua-ketua, atau overnya ya saya sarankan tidak usah mengambil over atau under karena dengan skor 3 under ataupun over itu berbahaya ya ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, kita masuk ke pertandingan selanjutnya, yaitu pertandingan yang kedua. Untuk pertandingan yang kedua mempertemukan Vesle versus Randers. Untuk Vesle dari 5 pertandingan terakhir berhasil mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali hasil seri, dan 3 kali menelan kekalahan. Sedangkan Randers berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan, 2 kali menelan kekalahan ya ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, kita melihat head to headnya kedua tim di sini. Untuk head to headnya, Randers menduduki peringkat kita jangan lupa dari head to headnya ya ketua-ketuaku. Untuk Vesle di sini sebagai tim tamu ya. Oke, kita menghitungnya ketua-ketuaku. Vesle mendapatkan kekalahan, dan kembali lagi kekalahan dan seri. Sedangkan Randers mendapatkan kemenangan dan hasil seri. Oke ketua-ketuaku, kita melihat pasaran yang diberikan oleh para bandot. Di sini Randers yang memberikan pur kepada Vesle BK ya ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, di sini kita bisa melihat full time handicapnya para bandot menyediakan di 1/4 dan di 1/2, dan di over undernya para bandot menyediakan di 2,5 dan di 2/4. Oke ketua-ketuaku, di sini Vesle sebagai tim home ataupun tim kandang, tapi yang memberikan pur yaitu Randers sebagai tim tamu ya.
Mungkin kita melihat kenapa yang memberikan pur mungkin dari 5 pertandingan terakhir kedua tim tersebut. Pertemuan ini Renders berhasil memenangkan 4 kali pertandingan dan satu kali pun belum ada kekalahan, yaitu hasil seri ya ketok-ketok. Sedangkan Paisley belum pernah menang satu kali pun. Oke, untuk klasemennya kita tidak usah perhitungkan ya ketok-ketok karena liga baru saja dimulai. Jadi menurut saya di sini ya ketok-ketok, skor di sini akan jatuh dengan skor. Kita melihat dulu. Dari di sini ketok-ketok bisa melihat ketika Renders sebagai tim tamu yang bagian menangnya Renders pernah sebagai tim tamu, Renders menang dengan skor 3-2. Dan kemudian Renders pernah menang 2-1. Jadi menurut saya di sini skor di sini akan jatuh dengan skor tipis menurut feeling saya ketok-ketok. Bisa saja skor di sini akan jatuh dengan skor 0-1. Jadi saya sarankan ketok-ketok untuk mengambil di under 2,5. Dan ketok-ketok boleh mengambil di setengah. Kita mengambil di Renders, kita kasih pur setengah. Kita tidak akan seri ya ketok-ketok. Oke ketok-ketok, kita masuk ke pertandingan yang ketiga. Untuk pertandingan yang ketiga mempertemukan Sonderziski versus Aarhus. Untuk Sonderziski dari 5 pertandingan terakhir berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali menelan kekalahan. Sedangkan Aarhus mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil seri dan 1 kali menelan kekalahan. Oke ketok-ketok, kita melihat head to head-nya. Untuk head to head-nya di sini kita menghitungnya dari Sonderziski. Sonderziski mendapatkan kekalahan, kemenangan dan hasil seri. Sedangkan Aarhus mendapatkan kemenangan, kekalahan dan hasil seri. Oke ketok-ketok bisa melihat dari sini ya ketok-ketok. Untuk klasemennya kita tidak usah melihatnya karena liga baru saja dimulai. Kita masuk ke pasaran yang diberikan oleh para bandot. Di sini Aarhus yang memberikan pur kepada Sonderziski. Walaupun Sonderziski sebagai tim kandang ya ketok-ketok, full time handicapnya para bandot menyediakan di setengah dan di seperempat. Dan over undernya para bandot menyediakan di 2/3/4 dan di over 2,5. Oke ketok-ketok, di sini ketok-ketok, menurut feeling saya di sini Aarhus yang akan memenangkan pertandingan ketok-ketok. Menurut saya skor di sini akan jatuh dengan skor 2-5 ketok-ketok. Jadi saya sarankan untuk mengambil Aarhus, kita kasih pur tengah tidak apa-apa ataupun seperempat, dan di over ini kita makan semua ketok-ketok. Jadi ketok-ketok bisa melihat nilainya lah, yang mana odds yang ketok mau ngambil. Tapi dari 4 yang saya sarankan ini akan tembus ketok-ketok. Oke ketok-ketok, kita masuk ke pertandingan yang terakhir. Untuk pertandingan terakhir mempertemukan Midtjylland versus Odense. Untuk Midtjylland dari 5 pertandingan terakhir berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali menelan kekalahan. Sedangkan Odense mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali menelan kekalahan dan 1 kali hasil seri. Oke ketok-ketok, kita melihat head to head-nya. Untuk head to head-nya di sini ketok-ketok, Odense dan Midtjylland kita bisa melihat. Kita melihat Midtjylland mendapatkan kemenangan, sedangkan Odense mendapatkan kekalahan ya ketok-ketok. Oke ketok-ketok, kita melihat klasemen sementara kedua tim di sini. Di sini liganya baru saja dimulai, jadi ini tidak bisa kita perhitungkan ya ketok-ketok. Oke, kita melihat sini dari Midtjylland yang memberikan pur kepada Odense. Untuk full time handicapnya para bandot menyediakan di 1/4 dan di 1. Dan di over undernya para bandot menyediakan di over under 3 dan di over under 3/4. Jadi menurut saya ketok-ketok, skor di sini akan jatuh dengan skor tipis ya. Saya selisih 2 gol. Feeling saya di sini skor akan jatuh dengan skor 3-1 ketok-ketok. Jadi ketok-ketok boleh mengambil di Midtjylland, boleh mengambil di leg-legannya. Kita kasih leg-legan 1 ketok-ketok. Kita kasih pur 1 ketok-ketok. Dan di over undernya boleh mengambil di over 3 ya ketok-ketok. Oke ketok-ketok, prediksinya udah kita dari channel kita ya ketok-ketok. Kalau ketok-ketok, sebelum saya menutup prediksi ini, ketok-ketok semua utamakanlah prediksi dan feeling ketok masing-masing. Karena bagi ketok-ketok, feeling dari prediksi kalian juga layak diperhitungkan. Kalau ketok-ketok, buat ketok-ketok semua, semoga kita diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Dan buat ketok-ketok semua, semoga kita tembus bersama-sama. Thank you ketok-ketok.